Bisa Mahkamah Agung berhentikan sementara Hakim Pengadilan Negeri Depok yang ditangkap KPK. MA juga mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Mahkamah Agung kecewa terhadap kinerja Hakim Pengadilan Negeri Depok yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Peristiwa ini dinilai telah mencederai martabat hakim serta mencoreng kehormatan dan marwah institusi Mahkamah Agung. Meski sesuai KUHAP baru, penangkapan dan penahanan hakim memerlukan izin Ketua Mahkamah Agung. Namun izin penahanan telah diberikan dan MA menyatakan tidak akan menghalangi proses penegakan hukum. Mahkamah Agung juga akan memberhentikan sementara hakim dan aparatur Pengadilan Negeri Depok yang terjerat OTT. Jadi intinya itu tadi kan di akhir sambutan press release saya kan kalau masih ada oknum yang kopur dan serakah kan itu udah naik gaji tapi kok masih kopur dan serakah, pilihannya kan hanya dua ya, dipecat dan penjara sekecil apapun nilai transaksional itu pilihannya hanya dua ya, pecat penjara. Itu tegas sekali kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan terhadap aparat penegak hukum di Depok, Jawa Barat. Dalam OTT ini, KPK mengamankan ketua dan wakil ketua Pengadilan Negeri Depok serta 1 orang jurusita pengadilan. Dari tangan para pelaku, KPK menyita sejumlah uang senilai ratusan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Thomas Jiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya, pengambilan sumpah jabatan dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung dan disaksikan oleh sejumlah pejabat negara. Melaksanakan tugas dan kewajiban. Thomas Jiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Pelantikan Thomas didasarkan pada surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2026 tentang pengangkatan Deputi Gubernur BI. Dalam pelantikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung Sunarto membacakan surat ketetapan Presiden sebelum prosesi pengambilan sumpah jabatan. Dalam sumpahnya, Thomas menyatakan kesediaannya untuk tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada siapapun, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam menjalankan tugasnya. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur Bank Indonesia dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya berjanji bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi, dan haluan negara. Sementara itu, pemirsa, Presiden mengucapkan selamat untuk Thomas Jiwandono dan berpesan agar selalu bekerja untuk rakyat dimanapun bertugas. Ya, pesan Prabowo untuk Thomas Jiwandono disampaikan melalui Mensesnek Prasetyo Hadi. Pesan dalam hal ini dianggap pesan dari Bapak Presiden adalah terus bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk merah putih, untuk rakyat Indonesia yang kita cintai. Apapun itu, tugas kita berbeda-beda, di bidang apapun, selalu beliau menekankan mari kita bekerja dengan penuh rasa cinta tanah air. Termasuk kepada Pak Thomas Jiwandono, dan mungkin dalam kesempatan ini kita juga menyampaikan terima kasih atas pengabdian beliau selama menjadi Wakil Menteri Keuangan dan sekarang melanjutkan amanah di Deputi Gubernur Bank Indonesia juga bukan sesuatu pekerjaan atau amanah yang ringan. Ini selamat bertugas, semoga selalu diberikan kelancaran, kekuatan di dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Pemirsa, Polda Metro Jaya akan minta keterangan ahli kasus dugaan penistaan agama yang jerat komika Panji Pragiwaksono. Polisi telah periksa sebanyak 27 orang saksi. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show mensrea. Sejauh ini polisi telah periksa 27 saksi termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Pada Jumat lalu, Panji penuhi panggilan Polda Metro Jaya. Panji dicecar sebanyak 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan
permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami perkara ini. Ya, sementara itu komika Panji Pragiwaksono menghadapi 6 laporan hukum terkait stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Panji merasa tidak menistakan agama. Batasan Presiden Republik Indonesia, let's go! Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah, kan menurut keyakinan saya. Tayangan stand-up komedi bertajuk Mens Rea milik Panji Pragiwaksono berbuntut panjang. Kini Panji harus menghadapi 6 laporan hukum terkait materi stand-up komedi tersebut. 6 laporan terdiri dari 5 laporan polisi dan 1 aduan masyarakat yang ditangani Polda Metro Jaya. Identitas para pelapor yang dibeberkan Polda Metro Jaya antara lain Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah Pemuka Agama dari Front Pembela Islam Novel Bamukmin, Majelis Pesantren Salafiyah Banten, serta warga lainnya yang salah satunya merupakan aduan masyarakat. Dari 5 laporan dan 1 aduan tersebut, polisi melayangkan surat panggilan kepada Panji untuk memberikan klarifikasi. Bang Panji, hati-hati guys, hati-hati. Panji diperiksa selama hampir 8 jam dengan 63 pertanyaan dari petugas. Panji menyebut dirinya tidak merasa telah melakukan penistaan agama dalam kontennya di Mens Rea. Nanti seperti apa? Ya, saya tadi menjalani prosesnya, saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama. Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab dan ya kita ikutin prosesnya aja. Seseru dan semenyenangkan yang Bang Panji bilang tadi belum sesuai sebelum tadi kan berekspektasi seseru dan semenyenangkan itu. Seseru ya, akhirnya capek lah AC. Ya intinya prosesnya berjalan dengan lancar. Saya nggak punya deskripsi yang lebih tepat itu menggambarkannya, kayaknya kurang tepat juga untuk digambarkan seru. Pokoknya saya ikuti aja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tapi sisanya berjalan dengan lancar. Sebelumnya, usai dilaporkan beberapa pihak terkait kontennya di Mens Rea, Panji mendatangi kantor MUI untuk bersilaturahmi dan berdialog mengenai tayangan Mens Rea. Panji yakin karyanya hanya untuk hiburan dan akan berakhir baik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai persidangan, Emmanuel Ebenezer kembali menyebut perkara yang diorkestrasi oleh KPK terkait dirinya tidaklah ada. Noel bahkan menyindir operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK merupakan operasi tipu-tipu. Hukum di Republik ini bisa dibeli. Apalagi yang namanya, saya mau bikin yang namanya, apa ya, Komisi Penitipan Kasus. Jadi Komisi Penitipan Kasus ini datang ke tempat saya, titip kasusnya apa. Nah, kawan-kawan tahu kan, akan kita operasi tipu-tipu. Saya pengen nyanyi sebetulnya nih. Boleh nggak nyanyi? Judulnya OTT Bocil. Operasi tipu-tipu. Konten yang kau buat, oh jagonya. Maling kelas teri, bandit kelas coro, itu yang kau tangkap. Giliran yang kelas kakap, nggak pernah kau ungkap, apalagi kau tangkap. Sebut namaku, bocil, bocil, bocil. Bocil!